Oke, selamat siang rekan-rekan semuanya. Kayak penerbangan aja. Oke, untuk materi pada hari ini kita membahas tentang Java OOP. Oke, kita membahas tentang Java OOP. Jadi OOP itu adalah Object Oriented Programming. Jadi bisa dikatakan OOP dalam istilah Indonesianya adalah bahasa pemrograman yang berorientasi objek. Artinya untuk membangun sebuah aplikasi atau sistem dengan menggunakan bahasa pemrograman itu terdiri dari beberapa objek, di mana objek satu dengan objek yang lain itu saling ketergantungan. Misalnya kalau kita menggunakan konsep MVC misalnya, web itu MVC. MVC berarti M modeling, berarti kita membuat sebuah objek untuk pemodelan dulu. V modeling, view untuk tampilan, interface-nya seperti apa, kontrol untuk mengontrol dia. Berarti kontrol kalau kalian berhubungan dengan sistem database berarti bisa menambah, bisa mengubah, bisa menghapus, dan bisa menyimpannya seperti itu kan. Seperti itu. Nah, konsep di dalam pemrograman itu sendiri nanti seperti halnya kita kehidupan sehari-hari. Kan seperti halnya sudah saya jelaskan, membuat kopi, udah kan? Seperti halnya membuat kopi, itu kan perlu juga algoritma, urutan-urutan tertentu. Nah, namun di dalam pemrograman kalian nanti akan sering saya bahas tentang metode gitu. Kalian akan sering saya bahas tentang metode, kemudian event, kemudian ada istilah properties, kemudian ada istilah variabel. Nah, keempat daripada yang saya sebutkan di atas, artinya itu bakalan sering dibahas di dalam sebuah pemrograman. Metode itu adalah sebuah pekerjaan, aksi, itu metode. Jadi kalau saya kategorikan manusia adalah sebuah objek, maka metode yang dimiliki oleh manusia adalah makan, minum, jalan, lari, memukul, pokoknya aktivitas apapun yang dilakukan oleh manusia itu disebut dengan metode di dalam sebuah sistem pemrograman. Nah, kalau saya kaitkan dengan sistem pemrograman itu sendiri, maka metode biasanya yang mudah sekali kita pahami adalah metode untuk menyimpan data. Itu metode, ya kan? Pekerjaan nyimpen data gitu. Metode untuk menghapus data, berarti pekerjaan untuk menghapus data. Metode untuk merubah atau metode untuk menampilkan, metode untuk mencetak. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang memang di dalam sistem itu dikerjakan sama dia, itu metode. Jadi kalau di sini bisa saya katakan aksi, gitu kan? Atau pekerjaan, mudahnya seperti itu. Itu yang hal bahasa yang sederhana kita pahami. Event itu dalam bahasa Indonesia bisa dikatakan adalah kejadian. Berarti antara metode dengan event ini terkait. Ya, event. Katakanlah seperti ini. Pada saat kita mengadakan lomba lari, ya objek manusia mengadakan lomba lari. Mereka sudah tahu instruksi, ya kan? Instruksinya adalah pada saat si atlet pelari, dia akan melakukan start lari pada saat mendapatkan event start. Ya kan? Tembak ke atas, dar, lari dia. Nah, darnya ini loh dikatakan event. Gitu. Oh, kalau saya kaitkan dalam sebuah pemrograman apa? Tadi saya berikan contoh aksi atau pekerjaan menyimpan data. Eventnya apa? Pada saat diklik tombol simpan, menyimpan data. Pada saat diklik itulah event, menyimpan adalah metode. Berarti keduanya ini sering keterkaitan. Bisa difahami? Nah, makanya kadang-kadang orang calon programmer itu membuat program ini,
Saya ini sudah tahu rumusnya kayak gitu, tapi saya nggak tahu rumus itu saya letakkan di mana. Nah, artinya apa? Artinya mereka memahami tentang aksi atau pekerjaan, tetapi mereka tidak memahami tentang kejadian. Kapan itu dibuat? Ya tergantung, terserah kamu. Makanya saya sering mengatakan, terserah kamu. Kamu maunya ditaruh di mana? Rumus yang kamu buat itu diproses pada saat kamu mau ngapain programmu. Nah, itu yang harus kalian pahami. Ya kan? Event atau kejadian. Properties. Kalau saya kaitkan dengan ciri-ciri atau objek manusia, maka properties itu saya katakan adalah ciri-ciri atau atributnya. Apa sih? Kalau manusia itu berarti punya berarti rambut, mata, hidung, mulut, tangan, muka, apapun yang sifatnya itulah ciri-ciri suatu objek tertentu. Tetapi ciri-ciri ini nanti tergantung dari alatnya. Misalnya saya punya palet atau toolbox, tombol. Berarti ciri-ciri itu yang menangani tentang tombol. Ciri-ciri tombol itu apa aja? Warna, ya kan? Namanya, bentuknya, kan gitu-gitu kan bentuknya. Nah, ciri-ciri tersebut itu mampu atau sudah disediakan oleh sebuah aplikasi, kita tinggal merubah nilainya. Contoh, manusia kan sudah disediakan oleh Tuhan kan, seperti halnya rambut. Oh, berarti kita ubah aja rambutnya keriting, rambutnya botak, rambutnya panjang. Nah, seperti ini juga. Tombol misalnya, tombol itu sudah diberikan warna tombol, warna tombolnya warna putih yang sudah disediakan oleh si kreator, si pembuat sistem. Ah, kayaknya saya nggak cocok dengan warna putih, saya ubah jadi warna merah. Itu properties. Variabel adalah bisa saya katakan adalah penyimpan nilai sementara. Hampir 95% seorang programmer bekerja dengan variabel. Variabel itu merupakan sebuah rumus penyimpan nilai sementara. Saya contohkan seperti ini. Katakanlah saya akan menghitung sebuah luas persegi panjang. Maka rumusnya sudah ditentukan, L sama dengan P dikali dengan lebar. Luas sama dengan panjang kali lebar. Ini disebut dengan variabel. L adalah variabel, P adalah variabel, L kecil adalah variabel. Di mana nilai variabel ini itu tidak baku. Ya kan? Nah, tidak baku ini variabel. Seorang programmer kebanyakan memberikan rumus seperti ini. Kenapa demikian? Ya dong, karena kita nggak tahu nilai panjang itu berapa. Biarlah orang yang menjalankan program yang menentukan panjangnya berapa, sehingga luasnya ketahuan. Bayangkan kalau kalian tidak bermain dengan variabel. Programmer langsung tulis begini, luas adalah 10 kali 10. Udah, program kalian akan dipakai untuk menghitung persegi panjang yang panjangnya 10, lebarnya 10. Wah, bisa nggak ngitung persegi panjang ini? Berapa itu lebarnya? 12 kali 3. Oh, nggak bisa. Program saya nggak bisa. Program saya hanya khusus untuk menghitung 10 kali 10. Paham ya? Artinya variabel ini hampir 95% kalian akan memakainya. Tetapi yang perlu kalian ketahui adalah variabel tidak ada yang baku. Misalnya luas. Oh, di matematika itu untuk menghitung luas persegi panjang itu luas satuannya L, lebar satuannya L kecil, panjang satuannya P kecil. Enggak. Di dalam pemrograman kalau kalian ingin membuat perhitungan persegi panjang, maka kalian boleh menggunakan istilah terserah kalian, yang penting variabel. Misalnya L itu adalah kalian tulis begini, luas. Panjang kalian buat PJG. Lebar LBR. Terserah kalian. Bebas, intinya itu. Di sini variabel bebas programmer yang menentukan. Nah, tetapi yang harus mengikuti aturan adalah rumusnya seperti apa. Panjang kali lebar, ya udah, kalian nggak boleh, oh ini kan saya buat, saya bagi dong. Ya, nanti salah jadinya, kan nggak sesuai dengan ilmunya. Oke, demikian itu untuk dasar dalam pemrograman. Nah, sekarang kita mengarah ke dalam pemrograman Java itu sendiri. Saya sudah jelaskan kan sejarah daripada Java ini? Belum? Oke. Sekarang saya jelaskan dulu tentang sejarah Java. Nah, lahirnya Java. Ya, menurut sumber dari yang saya ketahui juga, karena saya tidak
tidak ikut nimbrung untuk membuatnya. Makanya saya nggak tahu cerita pastinya seperti apa. Yang jelas, sejarah ini adalah berdasarkan daripada data atau cerita atau buku atau sebagainya. Jadi sejarahnya, konon Java ini diciptakan pada tahun 1995. Ya, jadi diciptakan tahun 1995 oleh seorang Bapak Java. Namanya sekarang itu disebut dengan Bapak Java, yaitu James Gosling. Jadi namanya tuh James Gosling adalah sebuah pelopor untuk menciptakan sebuah pemrograman Java. Pada saat itu dia menciptakan Java ini karena mengingat untuk membuat sebuah aplikasi ternyata membutuhkan bahasa yang berbeda-beda ya. Jadi kalau saya membuat program yang jalannya di laptop, desktop misalnya, desktop base yang diinstal itu, maka saya harus belajar pemrograman desktop. Terus kalau kita mau buat program di web, maka kita harus belajar pakai bahasa web. Untuk buat di handphone, maka kita harus belajar pakai bahasa handphone. Sekarang kira-kira berapa bahasa yang kita harus programmer kuasai pada saat itu kan gitu kan? Nah, sehingga dari kasus inilah si James Gosling ini berinisiatif untuk membuat sebuah meng-create sebuah bahasa pemrograman yang baru dengan nama Java itu sendiri. Di mana moto atau visi dia adalah once, write, run, anywhere. Nah, seperti ini. Ini visi dia atau misi dia atau moto dia adalah sekali menulis bisa jalan di mana-mana. Nah, jadi Java mempunyai karakteristik seperti itu. Java banyak sekali bisa digunakan. Intinya kalian hanya menguasai bahasa Java saja, maka kalian secara mudah akan membuat aplikasi yang hidup di desktop, cross-platform, artinya bisa hidup di Windows, Linux, Mac OS, bisa hidup di OS Android, bisa di handphone pastinya kalau Android, kemudian bisa di web, kemudian bisa di alat-alat di hardware seperti ini, di dalam-dalam seperti ini, itu semuanya bisa digunakan dengan menggunakan bahasa Java. Nah, seperti itu. Jadi hanya sekali kalian menguasai bahasanya, tinggal ikuti aja struktur daripada karakteristik masing-masing pemrogramannya itu sendiri. Nah, pada saat itu nama bahasa Java itu bukan Java. Nah, namanya pada saat itu OA. Namanya itu OA. Ternyata nama OA ini diberikan oleh si James Gosling untuk menghormati pohon besar yang hidup di depan jendela dia. Ya. Jadi ada pohon besar yang hidupnya atau yang tumbuh di depan jendela dia. Entah itu karena mungkin merasa terbantu dengan pohon tersebut atau memunculkan inspirasi atau bagaimana, sehingga bahasa pemrograman yang dirancangnya itu diberikan nama OA. Tetapi tidak lama kemudian nama ini dihapus sama dia karena memang dia rasa ada bahasa pemrograman juga dengan mempunyai nama yang hal yang sama. Kan idealnya kan jangan sama kan, nanti sulit akan grow up gitu, sulit terkenal. Maka mereka memutuskan bersama dengan tim untuk menentukan nama daripada bahasa pemrograman yang mereka rancang pada saat itu. Dan kebetulan mereka sedang duduk atau bersepakat untuk duduk di sebuah gerai atau kedai. Di sebuah kedai. Kalau kita itu ya warkop seperti itu. Mereka ngobrol-ngobrol ke sana ke sini membahas tentang nama dari Java. Nggak taunya terbesit mereka tentang membahas asal muasal biji kopi. Nah, gitu. Ya, saya tidak tahu kata Java itu artinya sebuah tempat di mana, saya nggak tahu. Tapi yang jelas salah satu dari mereka menyebutkan asal muasal biji kopi ini berasal dari Java. Gitu, berasal dari Java. Sehingga kata-kata Java tadi itu menjadi sebuah inspirasi buat mereka dan dicanangkan sebagai nama bahasa pemrograman. Namanya Java. Karena Java programming, karena pemrograman bahasa Java. Kemudian setelah mereka menyepakati tentang nama, mereka memikirkan tentang logo. Logonya apaan ya? Logonya apaan nih?
Nggak taunya dilihat teman-temannya pada minum kopi memakai cangkir. Gitu kan? Sehingga disepakatilah bahwasanya yang menjadi wadah daripada Java programmer, menjadi logo, icon, dan sebagainya adalah cangkir kopi. Sehingga bisa ditemui di mana-mana di beberapa device bahwasanya Java itu identik dengan cangkir kopi. Nih, ada nih bentuknya seperti ini. Nah, ini kopi nih. Ya kan, cangkir kopi. Bayangkan pada saat itu kalau dia minum kopi pakai mangkok, mungkin mangkok kali ya. Atau pakai teko, teko jadinya itu mungkin. Ya, atau pakai daun talas ya, mungkin daun talas ya. Ya, tapi ini kebetulan dari unsur kebetulan pada saat itu minumnya pakai cangkir. Kemudian dilihat dari yang lain, maka sering sekali juga kalian akan mendapati dengan ikon burung. Burungnya seperti ini. Ya kan? Ikon seperti ini. Atau nanti bakalan ketemu dengan nih, banyak-banyak ikon kan? Java seperti ini kan. Ikon burung apa lagi ya? Biji kopi dan seterusnya. Jadi ikon burung ini itu namanya adalah Duck. Nah, namanya itu adalah Duck. Duck adalah sebuah maskot, bukan logo. Kalau logo itu cangkir kopi. Kalau maskot, ya kalau maskot itu apa ya? Pendukungnya lah ya, istilahnya gitu. Pendukungnya itu Duck. Kalau di Indonesia sendiri, khususnya di Pulau Jawa, bagi Java developer, mereka itu memberikan logo yang sangat unik juga gitu. Contoh logonya seperti ini. Burung juga. Burung. Mana burung? Burung? Nggak ada burung ya. Aduh, nggak ada ya. Apa ya waktu itu? Java programming logo. Bentar. Aduh, nggak nampak di sini. Nah, pokoknya burung juga di Jawa mereka juga mendesain sebuah logo atau maskot daripada Java sendiri sebagai inspirasi mereka, yaitu disimbolkan dengan burung gelatik. Burung gelatik. Pernah dengar burung gelatik? Burung gelatik. Atau kerabat burung gelatik itu kalau menurut saya sih burung emprit. Tahu emprit? Burung peking. Yang bunyinya ceking. Burung pipit. Udahlah. Nah, burung pipit ya bisa dikategorikan kerabat burung Duck atau gelatik itu burung pipit. Pernah nggak kalian lihat burung pipit itu menyendiri? Sendiri, kalian jumpai dia sendiri. Pernah nggak? Pasti dia bawa sekampung kan orangnya kan, duduk bareng-bareng sekampung. Saya nggak tahu mereka minum kopi atau ngerumpi seperti apa. Menandakan simbol daripada burung ini adalah kebebasan. Free. Ya, free kemudian gratis. Berkomunitas bersama-sama. Makanya Java sendiri mengangkat tema GOS. GOS, Go Open Source. Mungkin double S kali ya. GOS Software. Nah, Go Open Source Software. Jadi Java ini free, tidak bayar. Loh, tapi kemarin saudara saya itu beli program dibangun pakai Java, kok mahal kali ya sampai jutaan gitu. Itu katanya free. Ya, yang dibayar itu jasanya, bukan Javanya. Jasanya. Enggak, kemarin bukan jasa ini lagi. Saya beli CD kemarin tuh di Intense. CD install program Java. Tapi kok bayar? Enggak, Javanya itu gratis. CD-nya yang bayar. Gitu lah.
CD-nya bayar, Java-nya gratis. Nah, gitu. Jadi free. Ya, atau kita FOSS. Free Open Source Software. Nah, ini dia. Jadi itu caranya. Oke. Seperti itu Java. Oke. Nah, selanjutnya ini masih ngomong-ngomong nih, banyak ngomong-ngomong. Kita akan persyaratan untuk belajar Java OOP sendiri ini apa sih? Nah, saya mau buat persyaratan tool maksudnya ya, bukan persyaratan syarat-syaratnya bisa membaca, enggak, bukan gitu. Toolnya apa saja? Maka kalian akan membutuhkan sebuah laptop atau komputer, pasti ya. Kalau nggak ada laptop atau komputer bingung juga ya. Sebagian software katanya sudah ada itu namanya Java Editor atau untuk membuat program pakai Android juga ada. Yang kedua, kalian install yang namanya file JDK, bukan Judika. Karena kalau Judika jadinya nyanyi, bukan buat program. Mahua JDK, aduh, punya JDK. Java Development Kit. Jadi Java Development Kit, kalau saya istilahkan dalam bahasa Indonesia, arti secara harfiah, waduh, dalam kali nih bahasa Indonesianya. Java artinya bahasa pemrograman, development pengembangan, kit adalah peralatan. Jadi bisa dikatakan adalah JDK itu adalah sebuah alat untuk atau tool atau komponen untuk mengembangkan sebuah bahasa Java. Jadi intinya bagi kalian calon-calon developer Java, bagi kalian yang jadi programmer Java, untuk membuat program dengan menggunakan Java, maka wajib diinstal JDK. Gitu. Di mana saya dapatnya JDK itu? Sangat gampang sekali. Kalian bisa tanya sama tetangga kita, Paman Google. Paman, di mana sih caranya saya download JDK itu? Di sini loh. Nah, ketika aja JDK, maka kalian akan diarahkan ke Java SE ini. Seperti ini. Nah, saya praktekkan seperti ini karena saya videoin gitu. Nanti kalian bisa lihat lagi. Wah, kemarin saya ini ngikutin materi itu ngantuk-ngantuk saya. Gak jadi masalah, tidur aja sekarang. Lihat aja nanti. Gitu. Jadi kalian bisa download. Nah, ini download ini bisa juga nih, Java. Langsung download di sini bisa juga. Nah, seperti itu. Ini JDK-nya nih download. Tinggal download aja. Jangan malu-malu. Kalau malu nggak bisa download, pasti itu. Kenapa kamu nggak download? Malu saya. Nggak bisa. Jangan takut-takut untuk download. Bagi yang takut, nggak bisa download juga. Kenapa? Kenapa kamu nggak download? Takut saya download. Maka tidak boleh malu dan takut untuk mendownload sehingga terdownload. Nah, setelah terdownload, maka akan hasilnya seperti ini. Saya nggak praktekkan karena sudah download. Kok ke sini? Copy boleh. Hasilnya seperti ini JDK-nya. Tinggal diinstal. Nggak saya install karena sudah terinstall. Installnya cukup mudah, nek. Kalau dia minta untuk accept itu acceptin aja gitu. Nek lagi selesai. Nah, selesai ya. Cara installnya mudah kan? Yang ketiga, ada istilah tool JRE. Apa itu JRE? Udah berapa bahasa tadi saya? Bahasa Arab udah tadi kan? Udah. Bahasa India belum tadi. Punya tadi bahasa Aceh. Opo iku? Bahasa Jawa. Opo iku JRE? JRE itu adalah Java Runtime Environment. Saya bahasakan dengan bahasa sederhana. Java adalah bahasa pemrograman, runtime itu untuk menjalankan. Environment adalah lingkungan. Berarti bisa saya simpulkan JRE itu adalah alat atau tool atau software yang digunakan untuk menjalankan hasil program yang dibuat dengan menggunakan Java. Contoh seperti ini. Misalnya laptop si Nurul. Nurul, saya punya program nih. Saya buat pakai Java.
saya mau jalanin di tempatmu, di laptopmu. Jadi kalau di laptop si Nurul tidak ada JRE, maka program Java saya tidak bisa jalan. Jadi harus ada JRE dia dulu. Kalau nggak bisa diinstal, nanti saya instalin. Ya. Hah? Winda, bukan Nurul? Oh iya ya. Enggak. Winda, saya sengaja. Supaya siapa yang respon itulah yang biasanya perhatian dengan Nurul. Ternyata sudah ada, ternyata dia kenal gitu. Nah, jadi Winda ya. Bukan saya nggak hafal namanya Winda, apa? Jadi Winda kalau nanti Winda pengen install JRE, SMS saya aja. Untuk Yusrijal mau install, minta sama asisten ya. Jadi gitu, itu caranya ya. Jadi artinya Java ini mau diinstal, mau dijalankan berarti harus ada JRE. Nah, tapi saya ini mau buat program pakai Java, berarti JDK sama JRE harus saya install ya? Tidak perlu, karena paket JRE sudah gratis sama JDK. Jadi kalau kita install JDK, otomatis JRE-nya terikut. Jelas dong. Wong kita buat program ya, kita juga mau lihat hasilnya kan? Pasti JRE ikut. Tapi kalau kalian install JRE, maka JDK nggak ikut. Ibaratkan kalian beli sapi, pasti dapat talinya. Bayangkan kalau kalian beli tali, dapat sapi nggak? Nggak dapat dong. Enak aja. Sorry, saya kemarin tuh beli CD. CD itu tahu CD ya? Celana dalam. Dapat sisir, Pak. Betul. Tapi kalau saya beli sisir, belum tentu dapat celana dalam. Saya kemarin udah beli lagi. Beli, kan ada yang ini tuh. Apa itu? Bukan. Jambu. Saya beli jambu itu. Jambu yang di jalan itu dipotong-potong kan. Saya beli, dimasukkan plastik. Terus saya ditanya, beli apa itu? Saya beli plastik. Loh, kok ada jambunya? Iya, saya beli plastik dapat jambu. Keren. Coba beli plastik sama orang tukang jambu itu. Pasti dapat jambu itu. Saya beli bang, 10.000. Pasti dimasukin dapat plastiknya itu. Nah, seperti itu. Jadi ini istilahnya. Nah, gitulah istilahnya. Jadi yang saya kasih mereka, saya tanya orang itu, kamu minta apa yang saya beli? Apa minta punya saya nih? Minta apa yang kamu beli? Ya udah saya kualitas plastiknya. Saya beli plastik kok. Saya makan jambunya, dia makan plastiknya. Kasihan. Oke. Jadi ini yang kalian perlukan adalah IDE. IDE kalian perlukan. Bahasa lain apa ya bahasanya? Manado dia cemana itu? Apa iku jadi IDE? Apa? Oh, Padang ya, supaya Padang keluar. Nah, Padang. Apa itu? Apa iku IDE? IDE adalah Integrated Development Environment. Apa lagi ini? Integrated, berintegrasi, berhubungan. Nah, mungkin seperti itu. Development, pengembangan environment lingkungan. Berarti susah saya jelasin. Editor aja lah. Editornya. Jadi alat untuk menuliskan bahasa Java ini pakai apa sih? Nah, gitu loh. Sepertinya kalau kalian, ini kalian ketik dong surat. Ini saya mau buat surat untuk Pak Kecil, misalnya gitu. Wah, kalian pakai editor Microsoft Word, ya kan? Karena editornya Microsoft Word, gitu. Apakah Word aja untuk ngetik dokumen? Enggak. Saya di rumah pakai Libra. Bisa nggak? Bisa. Oh enggak, saya di rumah pakai OpenOffice. Bisa juga. Jadi editor yang digunakan untuk Java bermacam-macam ternyata. Salah satunya adalah kalian bisa membuat program memakai Notepad. Pakai Notepad bisa. Gitu. Ya, pakai Notepad itu bisa IDE-nya. Kemudian pakai Notepad plus. Saya bukan ngelawak ini. Emang betul ini Notepad plus namanya. Saya kasih nama Notepad plus. Nah, gini kan. Sekarang karena zamannya itu plus. Pada zaman dulu orang membuka gerai tukang pijit rame. Sekarang nggak sedikit yang rame.
Makanya kreatif mereka, ditambah ujungnya plus. Rame jadinya gitu. Nah, apa sih yang membedakan antara Notepad dengan Notepad++? Pastinya fasilitas. Ya kan? Seperti halnya yang saya sebutkan tadi, jasa tadi. Kalau perbedaan daripada simbol di ujungnya memungkinkan perbedaan dari segi fasilitasnya. Nah, gitu. Ya, jadi fasilitasnya berbeda ini Notepad++ nih, lebih banyak. Kemudian ada juga IDE-nya dengan menggunakan Eclipse. Eclipse ini populer sekali Eclipse ini. Ya, Eclipse itu berarti untuk membuat IDE juga. Gimana sih cara download Eclipse? Wah, bentuknya Eclipse kayak mana nih? Saya kasih tahu nih. Ada juga saya. Nah, seperti ini. Nah, ini Eclipse, bentuknya Eclipse seperti ini. Udah kayak gitu aja lah. Nggak jalan-jalan soalnya nih. Nah, terus ada lagi IDE pakai NetBeans. Ada lagi IDE pakai JCreator. Dan banyak lagi yang lainnya. Oh, ramai-ramai jadinya. Dan banyak lagi lainnya. Banyak sekali. Kenapa sih kok bisa banyak editornya itu? Sampai saya bingung, sampai saya pusing. Karena bahasa Java pemrograman masih dikategorikan bahasa nomor 1 di dunia. Bahasa pemrograman nomor 1 di dunia. Dari mana kok bisa nomor 1? Dari banyaknya pengembang. Dari banyaknya developer. Bayangin kenapa nggak banyak developer? Orang mau buat ini pakai Java ya. Mau buat Android pakai Java. Mau buat desktop pakai Java. Mau buat web pakai Java. Mau buat game pakai Java. Unity sekarang, Unity itu 3D. Membuat game 3D itu bahasa pemrogramannya Java juga. Makanya karena banyaknya pengembang Java sehingga banyak perusahaan untuk menyediakan alatnya untuk mengembangkan Java ini. Oke, ini syarat-syaratnya. Nah, untuk waktu kita belajar nanti selama semester ke depan, kita memilih yang Notepad++ saja supaya kalian tahu hierarki program ini. Oke, istirahat dulu. Oke. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu. Seperti ini ya. Ini nanti kan akan saya upload. Bagi teman-teman kalian yang tidak kuliah di tempat kita, pengen belajar tentang Java, suruh aja lihat gitu. Suruh aja lihat. Daripada kalian mau belajar pemrograman, wah kunjungan aja ke situ seperti apa yang aku pelajari. Jadi bisa jadi oke lah, saya anggap dia mereka satu perguruan dengan kalian, boleh lah, walaupun tidak sama satu kuliah gitu kan. Iya kalau dapat belum kok. Apa lagi terusan? Oh ya ini ekstensinya. Java sendiri akan menghasilkan sebuah ekstensi ya. Extension. Apa itu extension? Kode akhir. Kurang enak gitu. Diterima itu kurang enak. Extension itu apa extension itu? Iya, pokoknya gitulah. Ciri dari sebuah file bolehlah gitu. Atau jenis daripada file boleh. Misalnya ada extension .doc menandakan bahwasanya dia adalah Word. Misalnya ada docx menandakan juga Word 2007. Kemudian ada JPG gambar dan seterusnya. Ini merupakan sebuah ekstensi. Begitu juga untuk Java memiliki ekstensi .java. Jadi apapun file dengan ekstensi ujung .java berarti dia adalah surat atau coding, isinya source code atau coding atau sintak yang ditulis oleh programmer Java. Jadi ini hanya sebuah surat ini. Bukan sistem untuk menjalankan, bukan surat. Nah, surat. Karena apa? Karena mesin tidak mengerti tentang apa yang kalian tulis di dalam Java, nggak ngerti. Nah,
Saya katakan seperti ini. Jadi nanti hierarkinya seperti ini. Kalian menulis surat itu di .java. Kemudian kalian akan kirim ke dalam mesin atau komputer ya. Kepada komputer. Komputer tidak mengerti bahasa kalian. Kalian tidak mengerti bahasa komputer. Bagaimana supaya komputer mengerti bahasa kalian? Butuh siapa? Butuh apa dan butuh siapa? Penerjemah. Butuh penerjemah, bos. Atau bahasa Inggrisnya translator. Saya katakan seperti ini. Orang barat berbahasa Inggris mau mengirim surat instruksi kepada orang Indonesia. Orang Indonesia tidak mengerti bahasa Inggris. Orang Indonesia mengerti bahasa Indonesia. Dia mengerti bahasa Indonesia, tidak mengerti bahasa Inggris. Orang barat tidak mengerti bahasa Indonesia, mengerti bahasa Inggris. Orang ini kirim-kiriman surat. Kan bingung orang ini, apa yang dikirim orang ini? Orang sana juga bingung, apa yang dibalas sama orang ini? Gak jelas. Supaya mereka dapat komunikasi dengan baik, maka mereka butuh yang namanya translator. Katakanlah yang menulis surat adalah orang Indonesia. Ditulis dalam bahasa Indonesia, ditulis red, diketik, kemudian dikirim surat kepada translator. Otomatis translator mengerti bahasa Indonesia dan mengerti bahasa Inggris. Otomatis. Translator ngecek. Apa nih kok bahasa Indonesia kok kayak gini nih? Nggak ngerti saya nih. Dikirim surat kepada orang Indonesia. Yang terhormat orang Indonesia. Bahasamu nggak ngerti saya. Itu seperti halnya programmer menulis rumus atau menuliskan bahasa, menuliskan instruksi di dalam Java, dikirimkan kepada penerjemah nggak ngerti, dibalikin error. Nah, paham ya? Jadi error itu karena si translator nggak ngerti bahasa apa yang kalian ketik, nggak ngeh dia, iya kan? Paham kan? Paham ya sekarang ya? Kenapa sih kok bisa timbul error? Ya karena bahasa kalian tuh nggak dimengerti sama dia. Supaya tidak error, maka bahasa kalian harus diperbaiki. Nah, gitu. Nah, jadi itu cangkulannya apa ya? Cangkulannya. Ibaratnya seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita menuliskan surat cintanya di .java, kemudian penerjemah mengerti, atau istilahnya itu di-compile. Siapa yang meng-compile? Compiler pastinya. Si pengcompile di-compile. Sehingga menjadi ekstensi .class. .class inilah yang mampu diterima atau diterima oleh komputer sehingga baru dijalankan. Gitu. Ya, diterima oleh komputer baru dijalankan. Jadi kalian ngetiknya di .java, bukan di .class. Nanti hasil translate-nya jadilah .class. .class dimengerti oleh komputer. Baru komputer, saya menuliskan surat kepada komputer mengerti, dia cetak. Oh begini ya. Nah, sekarang saya simulasikan cara kerjanya. Saya simulasikan cara kerjanya daripada kita menulis surat, kemudian kita terjemahkan, kemudian hasil terjemahannya dijalankan oleh komputer. Oke. Di sini saya akan menulis terus apa lagi liriknya? Apa Bang? Oh, ketika ini misalnya seperti itu. Satu lagi, kata-kata cinta itu biasanya
Salah. Salah di mana? Mencium taimu. Ayo udah. Oke, seperti itu. Jadi ini kemudian saya simpan ke dalam sebuah folder file. Nah, saya simpan dengan nama yang sama. Saya Ctrl C, klik kanan, Ctrl C, kemudian saya simpan. Saya letakkan di dalam drive 376 ya, 75. Oh ya, 376 malam ya. Kemudian di sini saya pastekan, paste. Kemudian pada saat di sini kan banyak ekstensinya kalau Notepad++ itu. Ketika J enter. Intinya ujungnya Java source file. Kemudian maka di sini berubah menjadi surat cinta.java. Di sini surat cinta dan ini berubah semua. Nah, ini kelebihan daripada Notepad++, daripada Notepad biasa. Kemudian kalau kita cek hierarkinya di dalam sebuah sistem atau sebuah folder, hasilnya adalah surat cinta.java. Ini adalah surat ini yang kita tulis, yang kita pahami dengan menggunakan bahasa Java dan yang translator pahami. Kemudian supaya ini mampu dicetak dalam bentuk Javanya, maka saya melakukan proses compile dulu atau proses translate dulu. Caranya seperti ini. Tekan jendela R, kemudian ketikkan CMD. Saya masuk ke dalam ini, ke dalam address atau alamat di mana surat cinta ini saya ketik. Nanti saya ulangi lagi ya. Ini baru simulasi. Saya masuk, kemudian saya masuk ke E karena saya simpan di E. Kemudian saya masuk ke dalam folder bahan mengajar. Kemudian saya masuk lagi ke dalam folder IK75. Enter. Masuk ke dalam sini. Saya cek, saya pastikan apakah datanya ada di dalam. Oke, ternyata ada surat cinta di dalam ini. Kemudian saya compile. Ini cara compilenya. Java spasi surat cinta.java. Kemudian saya enter. Apabila saya enter terjadi error, maka si translator tidak memahami. Oke. Saya errorkan aja dulu. Saya errorkan dulu. Kok nggak error? Nah, dia error. Artinya si translator tidak mengerti apa itu yang beginian ini apa nih. Dia pusing, dia bingung. Tapi kalau benar, dia diam. Thread. Kemudian kalau saya cek di dalam folder akan menghasilkan surat cinta class bukan .java. Jadi ini yang kita ketik, ini hasil ketikan kita yang dipahami oleh komputer. Kalau kita lihat ini hasilnya, nah seperti ini. Oh, ya. Pokoknya saya juga nggak tahu, makanya karena saya nggak tahu lah saya ngetik di Java. Ya, karena kalau di Java saya buka, saya ngerti. Tapi kan saya nggak ngerti, makanya saya butuh translator. Sehingga kalau saya jalankan hasilnya dipahami. Nah, seperti itu. Oke, paham simulasinya ya? Jadi alur kerja daripada sistem itu sendiri sudah paham ya? Oh, ternyata program itu begini. Ternyata program itu semuanya pakai translator, pakai compiler. Karena komputer tidak memahami bahasa kita. Kalau kita memahami bahasa komputer, pusing kita karena memang sulit sekali. Makanya di dalam pemrograman itu dibagi menjadi beberapa level. Level bahasa pemrograman ada 3. Level yang pertama adalah low level language. Low level language adalah bahasa pemrograman tingkat rendah. Bahasa pemrograman tingkat rendah ini adalah bahasa mesin. Ya, bahasa mesin. Ya biasanya terdiri dari bilangan biner 0 dan 1.
0 dan 1. Kalian pernah lihat kan bilangan biner yang misalnya seperti ini? Ternyata internet itu sangat membantu kita ya. Daripada saya jelasin, mendingan saya kasih nama aja. Nah, ini bilangan biner. Ngeri kali kan? Gimana kalian belajar? Berapa tahun kalian belajar beginian? Nggak ngerti kan? Nah, bahasa ini yang dimengerti oleh komputer. Makanya kalian nggak mempelajari ini. Terus kemudian ada bahasa medium level language. Medium level language berarti bahasa pemrograman tingkat menengah. Yang artinya adalah di dalam muatan ini sebagian masih memakai bahasa mesin, sebagian memakai bahasa manusia, sehingga pertengahan. Kebanyakan bahasanya itu disingkat-singkat. Misalnya kayak store, stow. Nah, misalnya. Atau move. Gitu-gitulah, pokoknya disingkat-singkat. Yang ketiga yang populer sampai saat ini yaitu high level language. Yaitu bahasa pemrograman tingkat tinggi. Di mana bahasanya sudah mendekati dengan bahasa manusia. Makanya kalau saya buat kayak gini, hampir mendekati dengan manusia. Sistem out mengeluarkan print kan cetak, LN kan baris. Berarti sistem mengeluarkan cetakan baris baru dengan namaku cinta. Gitu. Paham ya? Itu. Oke, demikian penjelasannya. Ini saya buat satu video. Prakteknya video lagi. Oke, ada pertanyaan? Bila tidak ada, saya akhiri 1, 2, 3. Terima kasih.